Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari guru SMK Kebonjeruk, khususnya jurusan audio video. Jadi pertama-tama yang perlu calon anak-anak ketahui, teknik audio video ini jabarannya luas. Pengertiannya bisa mencakup di kalangan salah satunya elektronika, bahkan di alat pendingin, bahkan di otomotif, mengingat elektronika sudah merambah ke dunia pasar. Untuk itu, untuk yang perlu diketahui, jenjang kelas 1 itu target pelajaran kami adalah pertama memperkenalkan komponen elektronika dari dasar, yaitu komponen aktif maupun pasif. Di situ siswa wajib mengetahui dan diteruskan untuk membuat salah satunya PCB berlubang dan PCB yang ada tata letak. Itu prosesnya harus diketahui oleh kelas 1. Dipastikan kelas 1 lihai dalam hal tersebut. Terus untuk kelas 1 selanjutnya memahami karakter komponen tersebut. Salah satunya bagaimana membedakan tipe komponen aktif dan pasif. Terus dilanjutkan untuk pengukuran, walaupun komponen tersebut baru, tidak menjamin komponen tersebut layak pakai atau dikategorikan bagus. Jadi sebaiknya komponen tersebut harus diukur menggunakan multitester manual maupun multitester digital. Untuk itu termasuk alat ukur tersebut kita perkenalkan supaya di situ kelas 1 tidak kebingungan, karena di situ ada yang disebut panel-panelnya untuk membedakan mengukur tegangan DC, tegangan AC, bahkan komponen aktif maupun pasif. Menginjak ke kelas 2, jenjang kelas 2 tentunya sudah menguasai apa materi yang diberikan di tingkat kelas 1, yaitu kelas 2 menurut kami, analisis kami adalah kelas 2 ini suatu proses pematangan. Dalam arti pematangan ini siswa kelas 2 wajib menguasai yang disebut komponen dasar dan pengukuran. Jadi di tingkat kelas 2 itu siswa sudah prakteknya berbeda tentunya, mengingat tingkatan kelasnya sudah berbeda. Dengan demikian kelas 2 tersebut, khususnya jurusan audio video, dituntut mampu merangkai komponen elektronika tingkat audio. Tingkat audio itu biasanya kami gunakan adalah penguat akhir, biasanya menggunakan ampli OCL wattnya yang 350 maupun 150 watt. Cukup untuk ruangan 3x3 sudah bisa didengar dengan baik. Dengan demikian kelas 2 dituntut juga mampu menguasai bagaimana menggunakan yaitu alat pendingin, mengingat di SMK Kebonjeruk khususnya ini walaupun jurusan audio video, kita bekali siswa-siswi kami memahami, mengenal tentang alat pendingin, khususnya AC. AC tersebut khususnya untuk kelas 2 diharuskan menguasai untuk mencuci atau membersihkan AC indoor maupun outdoor. Dan tentunya kelas 2 memahami kelistrikan yang ada di
modul yang disebut AC tersebut. Mengingat AC tersebut menggunakan remote control. Untuk itu kita melanjutkan untuk jenjang kelas 3. Nah, kelas 3 ini suatu penentu langkah mana yang harus ditempuh nanti apabila setelah lulus, apabila tidak ada biaya, yang pasti lulusan dari kami siap bekerja, bahkan membuka lapangan pekerjaan tersebut untuk diri pribadi maupun untuk orang lain. Contohnya sekarang tidak perlu harus menyewa ruko atau menyewa toko, sekarang bisa difasilitasi oleh Google, yaitu online. Dengan hal tersebut saya rasa ini meringankan suatu beban untuk kelas 3 apabila tidak ada biaya untuk melanjutkan jenjang kuliah. Maka dari itu kelas 3, khususnya jurusan kelas 3, saya yakin mampu menguasai dan dituntut menguasai tentang troubleshooting di tingkat audio maupun video, khususnya yang di televisi. Mengingat televisi sekarang sudah merambah ke tingkat teknologi yang sangat tinggi atau sangat bagus. Dari televisi tabung sekarang sudah meningkat ke televisi LED atau plasma. Maka dari itu dari sekolahan kami, siswa-siswi kami yang khususnya kelas 3 wajib untuk memahami, menguasai, bahkan lihai dalam mengerjakan troubleshooting, yaitu kerusakan di tingkat audio, video, yaitu tingkat suara, tingkat gambar, bahkan ke tingkat alat pendingin, yaitu AC tersebut. Demikian ulasan kami, mudah-mudahan bermanfaat dan pada intinya kelas 1, 2, 3 atau jurusan elektronika atau audio video setelah lulus insya Allah tidak bingung dengan lapangan kerja. Prospek kerja kami adalah teknisi audio pertama, kedua operator, yang ketiga teknisi gedung atau perusahaan, yang kedelapan wirausaha bengkel, yang terakhir adalah jual peralatan elektronik. Ini saya yakin jangkauannya sangat luas, insya Allah akan menjadikan ladang yang disebut rezeki. Kiranya itu aja yang perlu saya sampaikan. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.